Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dari IEEE yang berjudul Cognitive Training and Stress Detection in MCI Braille Older People Through Wearable Sensor and Machine Learning. Jadi pelatihan kognitif dan deteksi stres di MCI Braille Older atau orang-orang yang sudah manula melalui sensor yang dapat digunakan uh, dengan mesin learning. Di abstrak di sini sedikit menjelaskan bahwa pelatihan pelatihan kemampuan motorik dan kognitif itu dapat membantu orang yang lanjut usia dalam menjaga kualitas hidup. Untuk itu, teknologi sekiranya dapat digunakan sebagai solusi kesehatan untuk mendukung orang-orang yang sudah tua dan juga mendukung spesialis medis dan juga fasilitas perawatan jangka panjang. Dan dalam penelitian ini menyajikan karya yang cukup komprehensif yang dimana melakukan sebuah studi percontohan melibatkan sekelompok orang-orang dewasa atau orang tua yang lemah yang menderita mild cognitive impairment yang berpartisipasi dalam penelitian ini, yang mana mereka dilengkapi dengan sensor dan juga aplikasi seluler untuk memantau fisiologis. Kemudian hasil tersebut dianalisa untuk menyelidiki respons stres dari setiap subjek yang diteliti. Hasil yang diperoleh kemudian digunakan sebagai input untuk sistem pendukung keputusan untuk mendukung penggunaan medis untuk menterapi orang tua tersebut. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu penuaan yang terus meningkat yang menyebabkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup semakin menurun atau disebut sebagai sindrom geriatri, yang mana ini memiliki resiko kesehatan yang buruk termasuk mudah terjatuh, terjadinya insiden cacat, rawat inap, bahkan kematian. Dan gejala umum dari geriatri ini yaitu penurunan berat badan, mudah kelelahan, terjadinya lemah otot, serta berkurangnya penampilan psikis dan juga mental. Selain itu, dapat meningkatkan psikofisik stres yang mana mempengaruhi dari kualitas tidur, suasana hati dan juga kinerja kognitif dari penderita. Adapun secara khusus penurunan kognitif pada orang tua ini didefinisikan sebagai penurunan kognitif ringan atau MCI, yang dimana sering terjadi fase transisi dari perubahan kognitif atau defisit penuaan normal yang ditemukan di neurodegeneratif dan vaskular demensia, yang mana dari dua kondisi ini mewakili faktor risiko kesehatan dapat mempengaruhi proses kognitif dari fungsi eksekutif atau fungsi dalam mengambil sebuah keputusan, atau mengurangi risiko penuaan. Perlu dilakukan yang namanya sebuah personalisasi program, baik dari solusi pemantauan kesehatan, rehabilitas kognitif dan motorik yang sering disarankan oleh gerontologis. Namun personalisasi yang dilakukan juga dapat meningkatkan stres dalam menjalankan program yang dilakukan. Walaupun sudah dibuktikan bahwa pelatihan yang tepat dapat membantu mempertahankan kognitif
yang efisien dan juga kemampuan motorik. Namun hubungan antara status kelemahan dan pelaksanaan sesi pelatihan itu belum diteliti, terutama dalam hal stres. Dan untuk penelitian ini, setiap peserta atau orang tua itu dipakaikan sensor selama pelatihan atau terapi, dan kemudian menggunakan siklus hygrometer untuk mengamati kondisi stres pada subjek yang diteliti. Dengan begitu dapat mengeksploitasi dataset fisiologis yang dikumpulkan oleh sensor. Nah, dan kemudian data yang terkumpul tersebut dievaluasi menggunakan sistem yang di dalamnya terdapat algoritma machine learning. Sistem yang diusulkan yaitu berupa sistem pendukung keputusan untuk memantau stres secara online yang berdasarkan pada analisis sinyal fisiologis selama terapi yang diterima dari subjek. Dan kemudian barulah medis bisa memberikan solusi yang tepat berdasarkan respon yang diberikan oleh subjek. Nah, itulah yang kira-kira yang melatar belakangi kenapa penelitian ini diterapkan dan kenapa menggunakan sensor dan juga menggunakan machine learning. Dan adapun tujuan dari penelitian dapat digunakan sebagai studi percontohan untuk menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat meningkatkan kinerja kognitif bagi orang yang berusia lanjut dengan mempertahankan tingkat stres yang rendah. Kemudian juga dari dataset yang dikumpulkan dalam lingkungan semi-controller dapat mengevaluasi kinerja sistem deteksi stres berdasarkan klasifikasi algoritma yang berbeda, dan ini memberikan hasil yang menjanjikan dibandingkan dengan solusi yang digunakan dalam pengaturan yang sepenuhnya dikontrol. Kemudian juga tujuan yang lainnya yaitu dapat sekiranya mendukung tenaga medis selama proses terapi agar dapat dilakukan perawatan secara personalisasi. Dalam related work ada 2 poin. Yang pertama yaitu tentang kegiatan fisik dan kemampuan kognitif pada orang usia lanjut. Pada poin ini membahas tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengevaluasi dampak dari aktivitas fisik pada kemampuan kognitif dan kesehatan mental pada orang yang lebih tua. Dan beberapa tes yang telah dilakukan yaitu neurofisiologis yang menggunakan program latihan, dan studi membuktikan bahwa terdapat perbaikan pada fungsi kognitif dari pelatihan fisik. Kemudian yang kedua atau yang B yaitu sistem pemantauan dan sistem deteksi. Pada bagian ini menganalisa algoritma untuk mengetahui klasifikasi respon fisiologis yang terhadap kondisi stres dan non-stres yang pernah diteliti oleh beberapa algoritma, di antara lain yaitu mesin support vector machine, decision trees, rainforest atau RP, atau KNN atau Bayes network atau ADABOS, dan juga GST, jaringan saraf tiruan, untuk skema pembelajaran yang digunakan dalam bidang penelitian ini. Dan untuk solusi alternatif berdasarkan pada fuzzy dari inference system atau fuzzy inference system atau teknik pengelompokan. Namun juga memerlukan beberapa tambahan untuk menganalisis pola yang muncul dan perbandingan dengan klinis. Kemudian bagian instrumen. Adapun instrumen yang digunakan untuk membangun aplikasi yaitu dengan memantau dan mengevaluasi hubungan antara kinerja kognitif dan
respons stres fisiologis. Nah, sistem ini terdiri dari dua sensor yang bertujuan dalam mengumpulkan data SDM, HRV, dan EDA yang terhubung ke aplikasi seluler yang bertanggung jawab atas sinkronisasi sensor, streaming data, dan penyimpanan, baik di perangkat seluler maupun di server jarak jauh yang digunakan untuk pemrosesan sinyal dan pemrosesan analisis. Dan sinyal tersebut diekstrak oleh sistem dan dianalisis, kemudian memberikan informasi pada perangkat seluler terkait kondisi yang terdapat pada subjek. Dan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan ini yaitu aplikasi smartphone yang mempunyai operating system Android, yang mana pada aplikasi ini mengatur semua keperluan yang dibutuhkan, seperti menyinkronkan real time dan perangkat, menunjukkan real time clock perangkat dengan smartphone, dan mengaktifkan atau menonaktifkan sensor secara selektif. Dan ini juga bertanggung jawab atas aliran data dari perangkat yang dapat dipakai dan diparsing. Dan aliran data juga ditampilkan untuk visualisasi data real time, sehingga sistem dapat secara tepat mencocokkan setiap sinyal dengan protokol yang sesuai dengan tahapan yang disiapkan. Kemudian C yaitu pengaturan eksperimental. Protokol eksperimental dirancang untuk menganalisis dampak aktivitas fisik pada kinerja kognitif dan juga respons stres fisiologis pada orang tua. Dan ini merupakan sebuah flow diagram yang untuk menggambarkan randomized crossover study. Dan setiap pelatihan itu menilai atau juga menerima sinyal dan melakukan analisis dari data-data tersebut. Kemudian di sini terdapat penjelasan tentang inclusion and exclusion kriteria, yang dimana setiap inclusion dan itu memiliki kriteria masing-masing. Dan pada penelitian ini peserta diminta untuk mengikuti tes warna atau SCWT sebagai pelatihan kognitif alternatif untuk latihan fisik ringan atau masa istirahat. Dalam hal aktivitas fisik, di sini memutuskan untuk menggunakan 3 konsekutif. Yang pertama yaitu fase pembaca warna, yang kedua fase pengenal warna, yang ketiga adalah fase gangguan warna, untuk mendapatkan data fisiologis dari subjek. Kemudian langsung masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama pada bagian study pilot. Pada study pilot dibagi beberapa sesi dan menganggap setiap sesi sebagai independen yang lain untuk menganalisis selanjutnya. Adapun beberapanya yaitu pertama perbandingan tes kognitif. Hal ini untuk menyoroti efek aktivitas fisik pada kinerja kognitif MCI pada orang tua yang lemah. Yang kedua yaitu menekan respon adaptif. Nah, hal ini untuk menyelidiki kemungkinan respon adaptif dari subjek untuk stres yang disebabkan oleh aktivitas fisik dan kognitif pada pelatihan. Dan di sini diukur untuk sesi istirahat dan sesi latihan. Yang ketiga yaitu latihan dan kondisi istirahat. Juga dianalisis psikologi selama 2 fase kondisi tersebut. Kemudian yang B yaitu deteksi stres. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya model validation. Pada poin ini yaitu mengklasifikasikan performance dari setiap data set dihasilkan dari sensor. Tahap ini yaitu mengkombinasikan beberapa model dan juga beberapa algoritma.
seperti SPM, kemudian Single Decision Tree, Instance Based Learner, dan juga Rainforest NAB sebagai klasifikasi performance secara langsung. Kemudian untuk yang kedua yaitu fitur selection. Nah, di sini algoritma Rainforest dan juga AB yaitu mempunyai beberapa tes dengan perbedaan teknik seleksi. Hal ini dapat membantu terjadinya tidak relevan atau redundansi fitur, bisa mengurangi peluang terjadinya noise pada prediksi. Kemudian bagian C yaitu evaluasi waktu latihan. Nah, pada tabel 8 itu menunjukkan tentang training times hasil latihan. Tabel ini menunjukkan rank latihan dari setiap subjek yang diukur menggunakan waktu. Dengan sebuah latihan training of approximately Rainforest training menjadi lebih cepat menggunakan teknik seleksi. Dan pada D yaitu batasan utama. Algoritma RF dan juga AB menunjukkan hasil deteksi stres yang menjanjikan yang mendukung analisis pada eksperimen. Pada akhir setiap fase protokol untuk melacak stres individu selama kegiatan pelatihan dan rehabilitas. Skor stres yang diperoleh harus dinormalisasi untuk diatasi persepsi stres yang bergantung pada subjek. Kemudian pada bagian 6 yaitu berkaitan tentang sistem pendukung keputusan untuk pemantauan stres secara online. Nah, di sini menggunakan CBR atau case based learning untuk mendiagnosis stres menggunakan suhu jari, finger, termodan sinus pernapasan atau pola aritmia. Sistem CBR sendiri dapat membutuhkan penyimpanan yang besar untuk membangun basis kasus serta waktu pemrosesan yang besar untuk mencocokkan kesamaan. Untuk model analisis yang digunakan yaitu SOM agar dapat mengenali aktivitas, sedangkan untuk keputusan modul digunakan FIS klasik atau Fuzzy Inference klasik yang memprediksi tingkat stres menggunakan fitur input fisiologis. Sistem pendukung keputusan ini juga mengintegrasikan laju pernapasan dan gerakan tubuh yang dikumpulkan menggunakan berbagai platform penginderaan untuk mengekstrak beberapa fitur, dan itu dibangun dengan menggunakan logika fuzzy. Fase uji decision support system dapat memprediksi tingkat stres setiap kali instance baru disediakan. Solusi ini bergantung pada varian SOM yang masih perlu dilaporkan sendiri. Ini akan memungkinkan untuk menyelidiki lebih lanjut efek prosedur pelatihan yang berbeda pada MCI orang dewasa dan memberikan analisis kerja sistem pendukung keputusan diusulkan untuk pemantauan stres online. Kemudian adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, pelatihan kognitif serta kegiatan rehabilitasi adalah dasar untuk orang tua dapat mempertahankan kemampuan kualitas hidup yang baik. Hasil studi percontohan menunjukkan peningkatan nyata hasil kognitif setelah fisik dan kognitif yang
diusulkan pelatihan. Subjek menyajikan respon adaptif ke aktivitas yang diminta. Selain itu juga menggunakan dataset untuk mengevaluasi kinerja deteksi stres berdasarkan 6 algoritma machine learning yang berbeda, dan ini menunjukkan hasil yang berhubungan dengan pertunjukan yang diperoleh di pengaturan laboratorium dengan rangsangan yang telah ditetapkan. Dan latihan secara online, secara individu dan juga secara kelompok dapat menganalisis personalisasi yang bermanfaat bagi pengguna akhir dalam jangka panjang. Yang aktif kolaborasi dengan fasilitas LTC juga akan memungkinkan memperbesar studi dan lebih lanjut mendukung hasil yang disajikan. Demikianlah review jurnal pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.